teman-teman Sagittarius, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi pembacaan zodiak reading kita ya, untuk melihat ciri-ciri orang yang akan datang ke Sagittarius di bulan Juni tahun 2021. Teman-teman, di sini Mas Do membaca dengan menggunakan tarot ya. Selain itu juga di sini Mas Do akan melihat ya ciri-ciri orang tersebut, bagaimana kalian berjumpa dan apa perasaan kalian nantinya saat bertemu dengan orang ini. Ya. Di sini Mas Do akan membaca secara 3 orang atau 3 kartu ya. Jadi ini bukan pick a card, jadi kalian harus baca semuanya atau tonton. Dan sesuaikan yang mana paling cocok dengan kalian nanti, atau mungkin bisa kejadian semuanya atau hanya vice versa. Oke, ini udah ada decknya, kita shuffle dulu. Guys, ini secara umum ya, bukan personal ya. Kalau mau lebih resonate bisa ke personal reading guys. Karena kalau personal kan kalian sendiri gitu loh. Oke, ini langsung aja ya, kita shuffle dulu. Oke, kita buat 3 pile ya, 3 deretan ya. Sebentar, ini kayaknya agak apa ya, kelihatan ya. Oke, di sini Mas Do menggunakan 2 kartu tarot ya, kartu oracle dari Guardian Angel dan Fairy. Yang Fairy tarotnya berfungsi untuk melihat ciri-ciri ya guys ya. Jadi kan biar lebih enak ya, kita kalau bacanya ciri-ciri kan kurang ya, kita harus lihat juga bagaimana kalian bertemu ya, dan apa perasaan kalian, kan lebih mendetail gitu. Kita shuffle lagi. Oke, tarik 3 ya. Kelihatan semua ya, kelihatan semua di kamera. Sagittarius, kita lihat dulu yang pertama, gambar orang pertama. Bagaimana kalian bertemu dengan orang ini di Juni, gimana caranya sampai bisa bertemu gitu. Yang pertama di sini ada gambaran 4 of emotion atau 4 emosi ya. Di sini ada gambaran orang-orang yang hebat yang ingin menolong kamu. Di sini bisa gambaran teman atau keluarga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan yang mempertemukan kalian di bulan Juni adalah teman atau keluarga. Intinya lah orang-orang hebat di hidup kamu. Siapa itu ya, kamu yang bisa jawab gitu. Ini bisa keluarga, ini bisa teman kantor, sahabat gitu ya. Bisa adik, bisa abang, bisa om, bisa tante gitu. Jadi kalian akan bertemu dengan orang pertama ini karena ada mungkin pertolongan dari keluarga kalian yang melihat mungkin masih sendirian gitu ya. Masih belum punya pasangan, jadi mungkin ya itulah cara salah satu langkah keluarga atau teman yang ingin nolong kalian gitu ya. Karena dia ingin melihat kalian bahagia juga gitu. Makanya dia menolong kamu dengan memperkenalkan orang yang pertama ini. Ciri-cirinya gimana Mas Do? Kita lihat. Sagi, ciri-ciri orang pertama ini adalah gambaran Prince of Autumn ya. Orangnya ini bisa kamu andalkan. Ini orang yang pertama nih, orangnya bisa diandalkan ya. Orangnya sedikit protektif ya, sangat over protektif gitu ya. Ini bisa gambaran dia mungkin bukan cemburuan, tapi lebih ke ingin melindungi. Tapi tanpa disadari cara melindunginya ini agak mengekang kamu. Ya, jadi dia agak mengekang, tipenya ini tipe yang mengekang, tapi sebenarnya dia tidak sadar guys, dia hanya ingin kamu itu nggak kejadian kenapa-napa ya. Tapi caranya ini agak salah mungkin. Ini gambaran orang pertama. Nah terus bagaimana sih perasaan kamu terhadap orang ini gitu kan, kita harus lihat juga ya. Nantinya kalau kamu memilih orang pertama ini ada gambaran 10 of thoughts ya, atau 10 kemungkinan atau 10 pikiran ya. Ada situasi yang sangat apa ya, troubling, ini mengganggu kamu. Nah mungkin kamu terganggu dengan sifatnya yang itu tadi ya, yang agak protektif tadi ya. Terkadang ada orang gini guys, nggak semua orang bisa menerima pasangan yang overprotektif. Mungkin ada sebagian dari kalian, aku senang kok pasangan aku, berarti dia memperhatikan aku, berarti dia peduli sama aku. Tapi ada pula teman-teman yang tipe orang ya, aku nggak suka terlalu diginin karena aku ini udah dewasa, aku tahu mana yang benar dan yang salah. Jadi ini tergantung kalian. Tapi kalau dari gambarnya Sagittarius, kamu agak terganggu. Mohon maaf ya suara ayam di background ya. Jadi di sini kamu agak terganggu sebenarnya karena itu tadi, kamu merasa kamu kayak dikekang gitu ya. Berarti kamu tipe orang yang mungkin nggak bisa atau nggak suka ya di apa ya, terlalu dilarang-larang atau terlalu diperhatikan berlebihan gitu ya. Sebenarnya maksud orang yang pertama ini baik, dia hanya ingin kamu itu nggak terjadi apa-apa, atau dia nggak ingin terjadi sesuatu sama orang yang dia sayang. Nah itu orang yang pertama. Yuk kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini gimana sih kalian bertemu sama orang ini, kan gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Nah kamu bertemu sama orang ini gambaran dari seeing clearly ya. Ini apa itu? Ini adalah kamu melihat sudut pandang yang berbeda ya. Kamu itu banyak punya gift atau banyak punya bakat gitu ya. Yang mana di sini kamu ingin mengubah masa lalu kamu yang buruk dan ingin menjadi yang lebih baik. Nah gini, di sini gambarannya kamu di bulan Juni itu ingin merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Nah saat kamu ingin mengubah ini, jumpalah orang yang baru ini, jumpalah orang nomor 2 ini ya. Jadi bisa kita lihat, kamu bertemu sama orang yang nomor 2 ini saat kamu ingin mengubah kehidupanmu ya. Bisa saja saat kamu ingin belajar lagi mengubah hidup itu kan ya, tentu mungkin dari belajar dulu ya.
atau mungkin mencoba bisnis ya, intinya kamu akan berjumpa orang yang baru. Inilah orang nomor 2 ini. Karena kamu ingin mengubah kehidupanmu. Nah, akhirnya kamu berjumpa sama orang nomor 2 ini. Bagaimana ciri-cirinya? Yuk kita lihat. Ciri-ciri orang nomor 2 Sagittarius, dia gambarannya Princess of Spring atau permaisuri musim semi. Orangnya sangat optimis, orangnya itu percaya diri. Ini orang yang kedua ini orangnya percaya diri banget ya. Orangnya sangat kreatif dan sangat energik ya. Energik ini dia hobi yang apa ya? Hobi olahraga berarti. Energik ini dia itu bersemangat ya. Dan ini paling suka kalau mungkin ya olahraga atau mungkin yang main badminton, basket gitu ya atau apa gitu. Jadi orang nomor 2 ini dia tipe orang olahragawan ya atau olahragawati gitu. Hobi banget yang mengeluarkan keringat lah atau yang energik ya. Kan ada ya tipe-tipe orang, ada yang senangnya olahraga, ada yang senangnya di rumah aja, beda-beda. Yang nomor 2 ini tipenya dia senang olahraga, guys. Nah, kamu bertemunya saat kamu ingin nanti di bulan Juni itu mengubah hidup ya, atau memperbaiki kehidupan kamu lah. Akhirnya berjumpa sama orang ini. Nah, kalau sama orang nomor 2 ini gimana perasaan kamu nantinya? Keperasaan kamu nomor 2 ini ada gambaran the world, ada yang kesampaian. Berarti apa? Dengan orang nomor 2 ini, Sagi, kamu ini merasa ada yang cocok sama dia. Sehingga apa? Ada yang tercapai, yaitu tadi mungkin kamu cocok dengan dia sesama hobi olahraga, maka itu bisa cocok banget. Bisa ngeklik banget ya. Terkadang cocok ini karena mungkin sama dengan hobinya, satu hobi gitu kali ya, atau mungkin kamu suka dengan pribadinya yang mana dia optimis banget, dia kreatif, energik gitu. Kamu suka dengan pribadinya juga. Bisa teman-teman seperti itu ya. Nah, itulah gambaran yang nomor 2 Sagittarius. Kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kita lihat dulu cara kalian bertemunya. Kamu akan bertemu dengan orang nomor 3 ini dengan cara 7 of Thoughts atau 7 kemungkinan ya. Kamu itu sedang bingung. Nah, kamu lagi bingung dengan hidup kamu nih. Ini kan bersambung ya kisahnya. Yang ini tadi kamu ingin mengubah, yang ketiga ini mungkin masih bingung bagaimana ya bisa merubah lagi. Mungkin saat ini udah cukup ya, kamu udah memiliki yang kamu inginkan, tapi ya setiap manusia pasti ya ingin lebih ya, pasti ingin lebih baik lagi lah gitu, ingin menjadi lebih baik lagi. Nah, yang mana di gambaran ini kamu bingung gitu, kayaknya kamu belum dapat jalan gitu. Yang nomor 3 ini kamu saat sedang bingung bertemu sama orang ini. Kamu akan bertemu sama yang nomor 3 ini saat kamu lagi bingung atau kebingungan ya. Yuk kita lihat ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri orangnya ini ada gambaran Queen of Summer atau Ratu Musim Panas. Nah, orangnya ini loving. Orang ini nggak milih-milih gitu. Loving ini dia mencintai orang apa adanya ya. Kadang ada orang yang mau berteman itu kalau dia lihat dulu latar belakangnya gini-gini. Kalau yang tipe yang nomor 3 ini enggak. Ya, dia itu menerima orang apa adanya. Dia menerima kekurangan orang gitu. Tapi dia juga lihat-lihat juga kalau yang tidak baik dia nggak suka. Tapi dia akan menerima kamu kalau kamu baik. Apa walaupun mungkin orang biasa aja dia suka gitu. Ini tipe orang nomor 3 ini dia nggak memilih-milih gitu ya. Dan comforting ini dia ini ikut andil gitu. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi ada masalah dia ikut. Ya kadang ada orang kalau kita lagi mana masalah cuma memberikan ya semoga cepat kelar ya. Kalau yang ini enggak. Ini tipenya kalau kita lagi ada masalah dia ikut turun tangan. Apa yang bisa aku bantu nih? Kamu itu harus kayak gini-gini ya. Dia ikut andil lah untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya, dia ikut menyelesaikan masalah lah gitu. Bukan hanya sekedar ngomong, dia ikut turun tangan gitu ya. Ini gambar orang ketiga ini tipe yang care ya. Care itu ya, sangat care gitu ya. Dan dia emosional sini tuh dia ada gampang terbawa suasana. Ini bukan yang suasana yang prajuk atau apa. Ini kayak tipe yang ini. Kalau kamu lagi sedih, dia ikut sedih gitu. Kamu lagi senang, dia ikut senang gitu. Dia terbawa suasana. Maka itu dia gampang berteman gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana perasaan kamu kalau sama orang ketiga ini. Ada gambaran for action ya. Kamu merasakan kerja keras sama dia ini ya. Kamu merasa apa ya? Nggak gampang mendapatkan dia. Ada kerja keras di sini ya. Ada effort sini. Ada yang lebih harus didapatkan untuk mendapatkan si dia ya. Nah, ya, tapi di sini kamu merasakan aman, nyaman gitu, ada sense safety ya, ada keamanan, kenyamanan. Kamu merasakan hal itu dengan orang yang ketiga ini ya. Kamu merasakan ya itulah kenyamanan guys. Karena apa? Karena dia itu ikut andil gitu ya. Beda sama orang yang 2 sebelumnya. Kalau orang ketiga ini dia ikut andil dengan kejadian yang ada di hidupmu. Oke teman-teman, Sagi, inilah gambaran ciri orang yang akan datang di bulan Juni 2021. Terima kasih sudah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do.